Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa qala ta'ala wa alaisa lil insani illa ma syaa. Shadaqallahu alim. Ibu dan Bapak, semoga ibadah kita dalam bulan Ramadan 1441 Hijriah ini diterima di sisi Allah. Ibu, Bapak, dan saudaraku yang dirahmati Allah, ketika COVID-19 menyerang manusia di seluruh dunia, orang bilang pandemi COVID-19, maka reaksi orang di seluruh dunia kurang lebih sama. Salah satunya yang heboh adalah mencegah kejangkitan dan mencegah penularan COVID-19. Bentuknya seperti yang sama-sama kita jalani dan sama-sama kita rasakan adalah di rumah saja. Istilah yang sangat sederhana. Ibu, Bapak, dan saudaraku, mari kita perhatikan akibat daripada maksud saya akibat ekonomi daripada di rumah saja itu. Pertama, sumber pendapatan menyempit sampai hilang. Yang kedua, kesempatan mencari pendapatan seret dan mengecil. Yang ketiga, pendapatan atau inflow seret sampai mandek. Padahal kita tetap perlu makan dan perlu membiayai kenyamanan yang diperlukan lainnya. Dengan akibat mulai mengurangi tabungan bagi yang punya tabungan, atau menambah utang. Kalau ini kayaknya berlaku pada sebagian besar orang. Hal-hal di atas dari sisi keuangan disebut sebagai kegagalan cash flow. Dan dampaknya pada kesehatan jiwa adalah orang menjadi susah, sedih, sampai stres. Dengan dampak fisik yang macam-macam kalau orang sudah stres. Dan juga dampak sosial yang sangat beragam, umumnya dalam hal kriminal. Kita harus mengatasi penyebab utamanya, yakni kegagalan cash flow. Berkait dengan pandemi COVID-19 itu, maka dampak berat yang akan segera kita hadapi adalah kegagalan cash flow yang dialami dan harus diatasi oleh sebagian besar umat. Sehingga pada kajian online kali ini saya kedepankan topik kecerdasan spiritual Islam mendukung sukses upaya finansial. Upaya finansial yang dimaksud adalah bagian daripada manajemen cash flow dalam ruang lingkup keuangan keluarga. Sementara spiritual Islami adalah dalam hal ini ajaran Islam yang berkait dengan rezeki. Kecerdasan spiritual dalam hal ini keterampilan menerapkan atau mengaplikasikan petunjuk Allah dalam Al-Quran dalam bidang rezeki. Muncul pertanyaan yang mendasar, yang dimaksud rezeki dalam Quran adalah bukan uang. Yang didukung adalah upaya di bidang keuangan. Apa relevan? Ayat-ayat yang saya ungkap pada pembukaan kajian ini menjawab pertanyaan tersebut. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Quran surat 11 Hud ayat 6. Dan tidak satupun makhluk bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Rezeki di sini lebih bermakna berbagi kebutuhan hidup, bukan uang. Sebagai contoh yang sering kita lihat, cicak di dinding sudah disediakan nyamuk. Cicaknya tidak terbang, tetapi justru nyamuknya yang mendekati cicak
kemudian jejak tinggal berusaha menjulurkan lidahnya. Demikian. Yang kedua, wa alaisa lil insani ala ma syaa. Quran surat 53 An-Najm ayat 39. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi disediakan, tetapi manusia mesti berusaha. Apabila tujuan daripada usahanya adalah uang, maka yang diperolehnya adalah uang. Kalau yang dicari yang lain, itu yang didapat. Ada 8 jalan rezeki menurut Quran yang akan kita kupas dalam kajian ini. Pada petunjuk yang lain, rezeki lebih dekat untuk dimaknai sebagai kesempatan atau keberuntungan. Kenapa? Karena dalam kenyataannya seringkali memunculkan kejutan-kejutan atau ketidaksengajaan menurut manusia. Tujune, tibane, dan seterusnya. Dalam hal keberuntungan ini kita jumpai pada 5 hal, 5 bidang, yaitu keberuntungan di bidang finansial, di bidang kesehatan, hubungan keluarga, hubungan kerja, dan kebahagiaan secara umum. Kita ulangi, keberuntungan bidang finansial, kesehatan, hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, dan kebahagiaan umum. Yang perlu kita garis bawahi dalam hal ini, dalam kaitan topik kita kali ini, adalah keberuntungan di bidang keuangan atau finansial, dan keberuntungan di bidang pekerjaan atau bisnis. Itu yang kita lebih perhatikan. Keberuntungan bidang finansial dan bidang bisnis ini yang akrab dengan masalah cash flow atau alur keuangan kita. Tadi kita sepakati pemecahan kecerdasan spiritual bidang rezeki adalah keterampilan menerapkan petunjuk Allah dalam Quran tentang rezeki. Petunjuk Allah berkait rezeki kita ketemukan ada 8 rezeki dalam Quran. 8 jalan rezeki maksud saya. Yang pertama, rezeki untuk makhluk hidup sudah dijamin oleh Allah. Quran surat Hud ayat 6. Tadi sudah kita bahas. Yang kedua, rezeki hanya didapat melalui usaha. Quran surat An-Najm ayat 39. Kita sudah bahas tadi. Yang ketiga, rezeki bisa datang dari jurusan yang tidak terduga. Ini yang penting. Yang penting. Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Ayat 2 berbunyi kurang lebih, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membuka jalan baginya. Kita ulangi, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ayat yang ketiga, dan dia Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak terduga. Ini yang pokok. Yang ingin saya tekankan pada ayat ini adalah bahwa turunnya memang dari arah yang tidak terduga, tetapi ada pemicu di situ, yakni bertakwa. Pola pikirnya bertakwa, perilakunya bertakwa, sehingga aspek ini harus terampil. Yang keempat, jalan rezeki karena menikah. Ini tidak usah terampil, sekali aja cukup. Dan nikahkanlah keluargamu yang sudah waktunya, dan hamba sayamu yang soleh. Apabila mereka miskin, Allah memberi kemampuan. Yang diberi adalah kemampuan, sehingga tetap aja mereka harus pandai berusaha. Jalan yang kelima, rezeki turun oleh karena lahirnya anak. Ini juga begitu.
cukup dipahami dan dilaksanakan, begitu saja. Dan janganlah membunuh anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki mereka dan kepadamu. Ibu dan bapak sekalian, 3 jalan berikutnya ini yang mesti terampil. Jalan yang keenam, rezeki turun karena istighfar. Quran surat Nuh ayat 10 dan 11. Ayat 10 berbunyi, maka aku Allah berkata, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Artinya mesti diampuni. Ayat yang ke-11, bla 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 bla, niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dari langit. Artinya kaitan antara ampunan tadi akan diturunkan satu hujan lebat yang berarti adalah rezeki yang akan bermanfaat pada giliran berikutnya. Yang ketujuh, rezeki turun karena sedekah. Ini sudah kita kenal sejak lama, Al-Baqarah 245. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki kepada inilah kamu akan dikembalikan. Ini sudah kita kenal sejak lama. Yang ke-8, ini rezeki turun karena bersyukur. Surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi bila kamu ingkar, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini ayat juga sangat terkenal agar kita bersyukur. Kita coba lagi, kita ulangi 8 jalur itu. Yang pertama, untuk makhluk hidup rezekinya telah disediakan. Yang kedua, kita mesti usaha untuk meraihnya. Yang ketiga, datangnya kadang-kadang tidak terduga asal kita bertakwa. Yang keempat, rezeki turun karena menikah. Yang kelima, dan masing-masing anak telah disediakan rezekinya. Yang keenam, rezeki turun karena istighfar. Yang ketujuh, juga dengan sedekah. Yang kedelapan, dengan bersyukur rezeki akan barokah. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dirahmati Allah, pada sesi yang terakhir ini mari kita coba aplikasikan kecerdasan spiritual bidang rezeki itu pada suatu bisnis. Kita ambil contoh berdagang keliling jeruk dan kelengkeng. Yang pertama, kita mesti berusaha dengan takwa menjemput rezeki Allah. Yang pertama, niatnya. Kalau jelas lagi menjemput rezeki Allah, tapi niat yang kita pasang, saya berniat membantu menyediakan jeruk dan kelengkeng bagi mereka yang pengen, yang dijumpai. Berikutnya, jujur, adil, dan amanah. Ini ciri orang takwa. Tidak menipu di timbangan. Dagangan dipilah dan dikelompokkan berdasarkan kualitas yang berbeda-beda, sehingga jangan sampai calon pembeli mendadak milih ke sana kemari karena kepingin yang terbaik. Berikutnya, jujur ketika menawarkan jeruk dan kelengkeng tersebut. Kalau bilang manis, ya memang manis. Jangan kecut bilang manis. Selalu ingat Allah. Orang takwa selalu ingat pada Allah. Caranya sederhana, selalu membaca Quran.
selalu membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, Quran. Subhanallah, Quran, dan semacamnya. Yang kedua, usaha kita didahului tobat. Semalam dan atau tadi sebelum berangkat beristighfar. Istighfar, mungkin selama perjalanan kita beristighfar. Begitu petunjuknya, kita laksanakan dengan konsisten dan penuh keyakinan. Yang ketiga, sambil berjualan itu, berusaha, kita bersedekah. Caranya kasih potongan harga atau bonus. Wajah kita mesti cerah, karena wajah yang cerah itu menggembirakan orang lain, dan juga tebar senyum tanpa henti terus menerus. Itu adalah sedekah kita. Berikutnya sanjung mereka yang sedang lewat. Kasih tahu, jeruknya segar bu, kelengkengnya manis, rayu. Kasih orang yang ingin tapi gak punya uang. Namun jangan membuat mereka kecewa. Ini panjang ceritanya. Memberi tapi tidak usah diundat-undat. Benar-benar sisihkan 2,5% dari pendapatan harian, dikumpulkan dan serahkan pada saatnya. Berikutnya bersyukur. Ucapkan terima kasih kepada setiap pengunjung yang meninggalkanmu, baik yang membeli atau hanya sekedar hadir, atau bahkan yang membeli tapi nyinyir, atau yang nyinyir dan tidak jadi membeli. Tetap sampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya. Ucapkan alhamdulillah berapapun pendapatanmu hari itu. Bersyukur dengan jujur dan ikhlas. Kemudian silakan diikuti dengan permohonan agar besok mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Alhamdulillah, dengan kecerdasan spiritual semacam itu, insya Allah akan berkenan melimpahkan karunia-Nya. Keberhasilan usaha kita akan membuahkan sukses upaya finansial keluarga kita masing-masing, sekaligus mewujudkan Islam yang berkemajuan. Sebelum mengakhiri kajian ini, kalau ada di antara ibu, bapak, dan saudaraku yang ingin bertanya lebih lanjut, silahkan japri ke nomor 0877 2270 4321. Saya ulangi, 0877 2270 4321. Barakallahu lil walakum fil Qur'anil azim. Wastaghfirhu innahu huwa ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.